warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, gimana nih perasaannya saat pembelajaran daring? Apakah senang, sedih, bosan, atau gembira? Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian nih. Coba kalian ketik di kolom komentar ya nama lengkap kalian sebagai tanda kehadiran. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai peristiwa alam yang ada di Indonesia. Nah, kalian kalau membahas tentang peristiwa alam, yang terbayang di pikiran kalian apa sih? Coba, ayo. Nah, kalian tulis komentar juga ya di kolom komentar. Nah, Ibu akan membahas salah satu peristiwa alam, yaitu bencana alam. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, di sini adalah gunung meletus. Nah, anak-anak, sebelum belajar tentang gunung meletus, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, ada siswa dapat mengidentifikasi proses terjadinya gunung meletus. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan gunung meletus. Nah, anak-anak, mungkin kita suka bertanya-tanya, mengapa gunung berapi bisa meletus secara tiba-tiba ya? Ayo, kenapa? Nah, anak-anak, karena diperkirakan gunung di Indonesia itu mempunyai mencapai 130 buah. Nah, di Indonesia juga mempunyai 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng besar. Yang pertama, lempeng Indo-Australia. Yang kedua, lempeng Eurasia. Dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia itu bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan Pasifik di utara Iriana Maluku Utara. Nah, pada pertemuan lempeng-lempeng itu terjadi lipatan dan patahan sehingga terbentuknya retakan. Nah, pada retakan itu keluarlah magma dan terjadinya gunung meletus sebagai akibat kegiatan dapur magma. Nah, anak-anak, coba kalian tahu nggak sih magma itu apa? Nah, dapur magma ini yang berada di bawah gunung atau di perut bumi. Nah, jadi magma adalah campuran batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas dengan temperatur suhu mencapai 10-12 ribu derajat Celcius loh. Nah, panas sekali ya anak-anak. Nah, anak-anak, kalian tahu gak sih, salah satu gunung di Indonesia paling sering meletus adalah Gunung Merapi di Yogyakarta. Bahkan Gunung Merapi adalah salah satu gunung yang paling aktif di dunia. Jadi, sampai saat ini, Gunung Merapi masih sering meletus. Banyaknya kerusakan lingkungan yang luar biasa itu mempengaruhi. Nah, awan panas dan lahar panas dapat membakar apapun yang dilaluinya. Nah, anak-anak, dari gunung meletus juga ada dampak positif dan dampak negatifnya dari ditimbulkan adanya gunung meletus. Nah, jadi bencana gunung meletus untuk lingkungan. Dan dampak positifnya adalah yang pertama, tanah di sekitar letusan gunung itu menjadi lebih subur. Yang kedua, ada menghasilkan energi panas dari bumi yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, yang ketiga, itu ada menghasilkan sumber mata air untuk pertanian, peternakan, dan kebutuhan hidup lainnya. Nah, yang keempat, ada menghasilkan batu dan pasir berkualitas baik dan bisa dimanfaatkan untuk membuat bangunan. Nah, dan yang terakhir, ada menghasilkan sumber-sumber mineral. Nah, di sini juga ada dampak negatif bencana gunung meletus untuk lingkungan,
Yang pertama ada lahar panas, bisa menyebabkan kebakaran hutan dan mengancam makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk tumbuhan dan hewan. Nah, yang kedua ada awan panas dan guguran material, letusan gunung bisa membahayakan lingkungan. Yang ketiga, ada terjadinya polusi udara karena zat beracun yang terkandung di dalam material letusan. Yang keempat, ada perairan bisa tercemar oleh abu vulkanik dan material letusan lainnya. Yang kelima, kemunculan penyakit kulit, pernapasan, dan lain-lain akibat material letusan gunung berapi. Nah, gimana nih anak-anak materi yang Ibu sampaikan? Apakah sudah dapat dipahami? Nah, jika sudah, Ibu ada contoh soal nih di sini untuk mengurutkan dampak positif dan dampak negatif dari gunung meletus. Nah, nanti kalian kirimkan ke grup WhatsApp ya. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian sudah memahami materi untuk pembelajaran pada hari ini ya. Nah, jangan lupa mempelajari kembali dengan senantiasa rajin membaca buku. Nah, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya melalui WhatsApp group ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak.